Kita berkomitmen ketika Republik ini didirikan, kita ingin rakyat merasakan keadilan. Kita ingin merasakan kesejahteraan. Dan itulah sebabnya kita selalu bilang istilah yang sudah umum kita gunakan, adil dan makmur. Jarang disebutkan makmur dan adil. Karena dua ini adalah satu paket. Kita ingin adil dan makmur. Prinsip keadilan harus kita pegang. Dan itulah juga yang alhamdulillah kami coba sama-sama. Kami di Jakarta, Gus Muhaimin ketika mimpin di kementerian, kami berdua mengikhtiarkan agar kita bisa mewujudkan regulasi-regulasi yang berkeadilan. Kita aminkan aminnya. Amin. Jadi kita ingin sampaikan pada semua terima kasih atas amanat yang dititipkan. Ini bukan amanat yang kecil, ini amanat yang besar, yang punya implikasi besar kepada hajat hidup rakyat kebanyakan, para pekerja di seluruh Indonesia, dan juga berdampak kepada keluarga-keluarga. Karena itu amanah ini perlu kita emban sama-sama. Yang kita ingin lakukan adalah perubahan. Untuk bisa melakukan perubahan harus ada kewenangan. Untuk ada kewenangan harus ada proses demokrasi. Dan proses demokrasi ini yang sekarang sedang kita ikuti. Proses demokrasi yang kita ikuti hari ini. Dari proses demokrasi itu ada dukungan, dan dari sinilah kemudian kita berharap secara bertahap nantinya kita bisa melakukan perubahan di Indonesia. Jadi apa yang tadi disampaikan, kami rasa poin-poin yang sahih. Pak Arief tadi sampaikan butir-butir itu menarik. Kenapa? Karena kita memang harus merumuskan secara detail apa saja yang perlu menjadi agenda bagi perubahan terkait dengan hadirnya keadilan. Nah, itu nanti menjadi bahan untuk kita sama-sama kerjakan, dan kami menyadari sekalian, ini sebenarnya untuk kepentingan, bukan saja kepentingan buruh, ini justru kepentingan untuk seluruh bangsa, termasuk para pelaku-pelaku besar ekonomi. Bila kita berkepentingan Indonesia tumbuh besar, maka kita ingin rakyatnya punya daya beli yang juga cukup besar. Karena dengan adanya daya beli yang cukup besar itulah maka perekonomian akan bergerak terus. Kita sulit untuk bisa maju bergerak bila ekonomi rumah tangga tidak berkembang, bila perekonomian domestik tidak berkembang, tetapi hanya mengandalkan kepada angka-angka investasi dan juga manfaat-manfaat yang sifatnya terbatas penerimanya. Makin besar daya beli masyarakat kita, makin meluas pemerataan, makin meluas kesempatan kerja, maka kita akan menyaksikan perekonomian yang tumbuh lebih baik. Kami sering sampaikan pertumbuhan ekonomi itu bukan hanya dilihat dari angka pertumbuhannya, itu pertumbuhan kuantitatif. Kita harus ingat pertumbuhan itu disebut berkualitas bila dia diiringi dengan pemerataan. Dengan pemerataan. Pertumbuhan ekonomi yang tanpa pemerataan, dia merupakan pertumbuhan yang tak berkualitas. Nah, kita membutuhkan pertumbuhan yang berkualitas. Di situ ada pemerataan. Karena itu begitu bicara investasi, maka pertanyaan keduanya adalah adakah penyediaan lapangan pekerjaan yang setara dengan pertumbuhan investasi? Perluasan lapangan pekerjaan. Yang kedua, ketika sudah lapangan pekerjaan itu tersedia, adakah hubungan industrial yang sehat dan berkeadilan? Karena begitu itu ada hubungan industrial yang sehat berkeadilan, maka akan terjadi ekspansi dari kegiatan perekonomian. Kita semua ingin agar kemajuan itu tidak dirasakan oleh sekelompok orang. Kita ingin kemajuan itu dirasakan oleh sebanyak-banyaknya masyarakat di Indonesia. Jadi ini adalah sebuah perjuangan bersama, dan saya sampaikan rasa hormat karena teman-teman para buruh ini konsisten memperjuangkan lewat jalur konstitusional, proses yang dikerjakan konstitusional. Dan insya Allah dengan cara seperti itu hasil yang kita dapat pun akan terhormat jadinya. Teman-teman sekalian, ini sebuah amanat, ini sebuah kepercayaan. Insya Allah nanti kami berdua akan membawa amanat ini dan sama-sama kita perjuangkan ke depannya. Kita perjuangkan sama-sama, kita ikhtiarkan sama-sama sehingga bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.